wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Dalam pertemuan yang lalu kita bahas tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini yang dibahas adalah para tabi'in. Siapa mereka para tabi'in? Siapa mereka para tabi'in? Para tabi'in mereka adalah man laqiya sahabiyan mu'minan bin nabi wa mata 'alal islam. Para tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat dalam keadaan iman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dan wafat dalam keadaan Islam. Sama seperti definisinya para sahabat. Definisinya para sahabat adalah mereka adalah orang-orang yang berjumpa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan iman dan wafat dalam keadaan iman. Itu para sahabat. Sedangkan para tabi'in mereka adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabat generasi selanjutnya dalam keadaan iman dan wafat dalam keadaan iman. Itu adalah tabi'in. Hanya saja di sini ada sedikit perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, disyaratkan ya bukan hanya perjumpaan dengan sahabat, tetapi disyaratkan bersahabat dekat atau luzum, al-mulazamah. Mulazamah itu bercampur dengan para sahabat Rasulullah, hidup bareng, bergaul dengan mereka, bukan hanya sekedar perjumpaan. Nah, itu bedanya. Kalau sahabat kepada Nabi Muhammad cukup sekedar perjumpaan, sekalipun ya dari jauh, sekalipun tidak lama bergaul, hanya sekedar jumpa selesai. Mereka dapat syarafus suhbah, kemuliaan persahabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hal para tabi'in enggak cukup hanya sekedar perjumpaan, tetapi harus ada pergaulan dengan antara tabi'in dengan sahabat untuk masuk dalam kategori at-tabi'in. Jelas? Kenapa demikian? Karena beda kekuatan sosok kenabian dengan sosok para sahabat. Sosok kenabian hanya sekedar perjumpaan cukup. Tapi para sahabat harus ada pergaulan dengan generasi selanjutnya sehingga generasi selanjutnya masuk dalam kategori at-tabi'in. Jelas? Nah, ini dinyatakan oleh banyak para ulama. Di antaranya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Ahmad bin Ali bin Thabit bin Mahdi Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Hafidh Al-Kabir. Di antaranya Imam Al-Hafidh Ibn Kathir. Nah, jelas.
Ini pendapat beberapa muhaditsin. Sebagaimana beberapa yang lain juga berpendapat bahwasanya nggak harus bergaul, cukup perjumpaan seperti sahabat berjumpa dengan Nabi SAW. Itu pendapat yang lain. Artinya di sini ada dua pendapat. Pendapat yang mensyaratkan pergaulan, pendapat yang tidak mensyaratkan itu cukup perjumpaan untuk menjadi seorang tabi'in. Jelas? Nah, Allah Ta'ala telah memuliakan para tabi'in secara umum. Dalam firman yang berbunyi, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum biihsan. As-sabiqunal awwalun, siapa sabiqunal awwalun? Dari muhajirin wal ansar, para sahabat yang memiliki kemuliaan persahabatan dengan Rasulullah SAW dari sejak awal, ya, baik itu dari kaum muhajirin maupun orang-orang ansar. Walladzina taba'uhum, di sini tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhum wa adalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Nah, inilah kemuliaan para tabi'in di dalam Al-Qur'an. Adapun kemuliaan para tabi'in di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum. Nah, di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang hidup di zamanku atau di masaku atau para sahabatku. Nah, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi selanjutnya yaitu para tabi'in. Di dalam suatu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adiyin fil Kamil, warawahu Imam Ahmad, ya, di dalam musnadnya, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bih. Beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Terus Nabi bilang, tuba liman ra'a man ra'ani. Beruntung orang yang pernah melihat orang-orang yang pernah melihat aku. Ini dia tabi'in. Jelas? Nah, ini beberapa hadis tentang kemuliaan para tabi'in secara umum. Ya. Terus juga ada beberapa hadis yang lainnya, bahkan fi Sahih Bukhari. Ya. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan suatu hadis yang menyebutkan tentang kemuliaan para sahabat dan kemuliaan generasi selanjutnya. Nah, di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'ti 'ala nasi zamanun yaghzu fi amun minan nas fayuqalu lahum fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaquluna na'am fayuftahu lahum. Thumma yaghzu fi amun minan nas fayuqalu lahum fikum man ra'a man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaquluna na'am fayuftahu lahum. Thumma yaghzu fi amun minan nas fayuqalu lahum alfikum man ra'a man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaquluna na'am fayuftahu lahum. Na'am.
Allah. Di dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan, ini hadis diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, sebagaimana juga diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Nah, Nabi bilang bakal datang suatu zaman kepada manusia, sekelompok orang dari mereka melakukan pertempuran di medan perang demi untuk menegakkan agama Allah. Maka saat itu dikatakan, apakah di antara kalian ada yang pernah melihat Rasulullah SAW? Maka mereka mengatakan ada. Maka kata Nabi, dengan berkat orang itu, yaitu sahabat yang melihat Rasulullah, Allah memberikan kemenangan untuk mereka. Kemudian datang beberapa waktu kemudian, sekelompok manusia berjuang di medan perang demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat itu ditanya, apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat sahabatnya Nabi? Syekh lihat. Maka dicari, ternyata ada. Maka dengan berkatnya Allah memberikan kemenangan. Terus yang ketiga, generasi selanjutnya nih, beberapa tahun kemudian terjadi juga hal yang sama, pertempuran demi menegakkan agama Allah. Ditanyakan lagi, apakah ada di antara kalian orang-orang yang pernah melihat, orang-orang yang melihat sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Lihat, generasi tabi'in. Maka dengan berkatnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini nyata kemuliaan tabi'in wa tabi'in. Nah. Nah, kalau kita udah paham ini, ya, kembali lagi kepada penjelasannya, definisinya. Siapa itu tabi'in? Tabi'in itu adalah orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat dalam keadaan iman dan wafat dalam keadaan iman. Kemudian setelah itu ulama berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang mensyaratkan untuk menjadi tabi'in itu harus bergaul, ada pergaulan dengan sahabat. Beberapa lagi tidak mensyaratkan itu, cukup perjumpaan. Jelas. Ini definisi tabi'in. Ya. Terus ada lagi yang menarik. Apa itu? Ini masuk dalam kategori tabi'in. Siapa mereka? Al-mukhadramun. Apa itu mukhadramun? Mukhadramun itu jamak. Sedangkan mufradnya mukhadram. Apa itu mukhadram? Mereka adalah orang-orang yang hidup di masa jahiliyah. Mendapati masa-masa jahiliyah, artinya masa sebelum kenabian. Dan mendapati zaman kenabian. Kemudian masuk Islam di masa hidupnya Rasulullah SAW, tetapi nggak pernah jumpa dengan Rasul SAW. Lihat, jadi definisinya ini mengikat 3 hal. 1, mendapatkan zaman jahiliyah, artinya zaman sebelum kenabian. Yang kedua, dia mendapati masa kenabian. Terus dia masuk Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan yang keempat, dia tidak berjumpa dengan Rasul SAW. Paham? Ini 4 kategori. Ya. 4 kategori. Jelas? Mereka yang masuk dalam 4 kategori ini dinamakan mukhadram. Nah, kenapa punya nama sendiri? Ya, sebenarnya pada dasarnya mereka ini tabi'i. Kenapa? Sebab mereka nggak jumpa Nabi, tapi mereka jumpa para sahabat. Pada hakikatnya mereka tabi'i. Hanya saja, ya, mereka ini punya keistimewaan di atas para tabi'in yang mendekati para sahabat. Apa itu? Yang tadi disebutkan. Hidup di masa Nabi Muhammad SAW,
dan masuk Islam di masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, hanya saja nggak jumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia mendekati para sahabat, tetapi mereka nggak jumpa sama Nabi, itu doang. Ya, itu doang kekurangannya, sehingga mereka masuk dalam kategori tabi'in. Faham? Jadi ada 4 kategori di sini. 1, mendapati masa-masa jahiliyah sebelum kenabian. Mendapati masa kenabian, ya, masuk Islam di masanya Nabi Muhammad SAW dan nggak berjumpa dengan beliau. Kalau 4 kategori ini terpenuhi, maka dinamakan mukhadram. Dan al-mukhadramin itu ketika didata oleh para ulama ada lebih kurang sekitar 20 orang. Sekitar 20 orang. Siapa aja? Di antaranya An-Najasyi. Pernah dengar Najasyi, Maliku Habasyah? Ya, beliau ini Najasyi hidup di masa jahiliyah sebelum kenabian. Sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai nabi. Dan mengalami masa-masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan dia masuk Islam di masanya Nabi Muhammad SAW, tetapi nggak berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu An-Najasyi, ya, wafat dan disolatkan oleh Rasulullah salat gaib. Jelas. Sehingga Najasyi ini masuk di dalam kategori mukhadram. Terus juga di antaranya itu ada beberapa orang lagi yang lain, ya. Abu Muslim Al-Khawlani itu juga termasuk dalam kategori mukhadram, ya. Terus juga ada beberapa lagi di antaranya Al-Ahnaf bin Qais dan banyak lagi. Lebih kurang totalnya mereka itu ada sekitar 14 sampai 20 orang. Allah. Jelas. Nah, kemudian juga di sini dibahas tentang berapa sih jumlahnya para tabi'in. Kalau jumlah para sahabat, sekalipun mereka sangat banyak, tetapi beberapa ulama masih menyebutkan jumlah mereka. Ya. Tetapi kalau tabi'in, jumlah mereka sangat banyak lagi. Nggak bisa didata secara lengkap, terlalu banyak. Kemudian mereka juga tabagatnya, tingkatan-tingkatannya itu ada 15 tingkatan. Ya, itu dibahas di dalam beberapa kitab-kitab yang tinggi. Ya. Jelas. Dan ulama sepakat, ya, bahwasanya akhir tabi'i yang wafat, ya, mereka wafat artinya punah, udah nggak ada lagi tabi'in pada tahun 150 Hijriyah. Seperti halnya para sahabat, setelah tahun 100 Hijriyah, di atas tahun 100 Hijriyah itu udah nggak ada lagi sahabat yang hidup. Jelas, semua udah wafat. Dan mereka para ulama sepakat tahun 150 Hijriyah udah nggak ada lagi tabi'in yang masih hidup, semua udah wafat. Sebagaimana tabi'in, ya, akhir masanya tabi'in adalah tahun 220 Hijriyah. Setelah itu udah nggak ada lagi yang masih hidup. Jelas? Kemudian juga di sini dibahas siapa sih afdhalut tabi'in?
Siapa afdalut tabi'in? Ulama beragam pendapat dalam hal ini. Di antaranya ada yang mengatakan Sa'id ibn al-Musayyib. Dan ini adalah pendapatnya Ahlu Madinah. Ada lagi yang mengatakan Al-Hasanul Basri. Ini pendapatnya Ahli Basrah. Wa huwa Al-Hasan bin Abil Hasan Yasar Al-Basri, Al-Imam Al-Masyhur. Ada lagi yang berpendapat Uwais Al-Qarni. Ini yang dinyatakan oleh Ahlu Kufah. Bahkan di dalam Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti yang diriwayatkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Rasul mengatakan khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baiknya tabi'in seorang laki-laki yang bernama Uwais. Nah, dari hadis ini, hadis Sahih Muslim lagi, udah bisa dipastikan dari mereka yang paling afdal adalah Uwais Al-Qarni. Setelah itu baru yang lain-lainnya, seperti Hasan Al-Basri, seperti yang tadi disebutkan Sa'id bin Al-Musayyib. Nah, tapi setelah ini yang paling setelahnya Uwais Al-Qarni. Kalau Uwais Al-Qarni binasi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya yang sahih. Sayyidina Uwais Al-Qarni ini, ya, beliau seorang yang saleh. Naam. Beliau wafat pada tahun 36 Hijriah pada pertempuran Siffin. Sebagaimana diriwayatkan di barisannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus juga di antara sosok tabi'in yang begitu agung dan mulia adalah Imam Atha bin Abi Rabah Al-Makki Al-Quraisy. Beliau adalah mufti Mekah. Semua sepakat dengan kemuliaannya, keagungannya. Sampai diakui kemuliaannya, ilmunya, bahkan oleh para sahabat. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Umar yang merupakan ulama sahabah. Sehingga ketika Abdullah bin Umar datang ke Mekah, orang-orang Mekah datang kepada Abdullah bin Umar dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan ilmiah, minta fatwa kepada Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar bilang, kalian mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan ini menunggu jawaban dariku untuk apa? Toh di tengah-tengah kalian ada seorang ulama besar, yaitu Atha bin Abi Rabah. Dipuji, diakui keilmuannya oleh Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab. Atha bin Abi Rabah ini pergi haji semasa hidupnya sekitar 70 kali haji. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Tapi ya dia tinggal di Mekah. Iya, sehingga wajarlah kalau setiap tahun dia pergi haji. Beda kalau dia tinggal di Indonesia. Dia tinggal di Mekah, tiap tahun dia pergi haji. Dulu saya ingat, masih saya kecil tuh, Walid Abah rahimahullah Al-Habib Naufal bin Salim bin Jindan, beliau pernah bilang sama kita, saya masih ingat ucapannya Abah, katanya kalau saya tuh niat pengen sampai 20 kali haji, 20 kali pergi haji, niatnya gitu. Niatnya alhamdulillah pahala dari Allah dapat, cuman kesampaiannya itu mungkin sekitar 9 kali atau 10 kali Abah haji. Nah, kalau niatnya Abah bilang saya pengen sampai 20 kali haji. Cuman kesampaiannya sekitar 10 atau 11 kali. Sebab dia haji pertama kali itu sama Habib Salim Jindan tahun 60. Kemudian dia tinggal di Mekah 2 tahun. Terus setelah itu dari tahun 70-an akhir atau tahun 80-an awal tuh
hampir tiap tahun tuh ikut jadi pembimbing haji. Gitu. Sampai waktu tragedi di Mina. Itu kalau nggak salah itu mungkin terakhir kali Abah haji. Kalau saya nggak salah. Tahun berapa itu tragedi di Mina? Sekitar tahun 90. Ya. Habis itu Abah kena serangan jantung. Kena sakit jantung. Kita habis itu udah nggak berangkat haji lagi kalau saya nggak salah. Ya. Ya, berarti sekitar 10 atau 11 kali lebih kurang. Tapi saya ingat banget Abah itu pernah bilang, niat saya 20 kali. Rahimahullah rahmatal abrar. Ada orang pasang niat. Ya. Ya nunggunya 17 tahun. Tapi kalau niatnya boleh aja kita pasang tiap tahun kita mau berangkat. Ya Rabb. Kalau bisa dapat 30 kali. Ya. Ya Rabbal Alamin. Allah. Terus juga di antara mereka juga ada wanita-wanita tabi'in yang terkenal. Seperti Hafsah binti Sirin, waktu Muhammad ibn Sirin. Dia seorang wanita yang hebat, ya, meriwayatkan banyak hadis-hadis dari para sahabat yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai itu disebutkan bahwasanya beliau ini Hafsah binti Sirin, beliau itu telah menguasai Al-Quran di usia 12 tahun. Wafat tahun 101 Hijriah di usia 70 tahun. Terus di antaranya lagi di antara wanita-wanita yang salihah itu Amrah binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah al-Ansariyah al-Madaniyah. Ya, ini seorang alimah, fadilah. Beliau diasuh oleh Sayyidatuna Aisyah. Sampai Umar bin Abdul Aziz sendiri mengatakan nggak ada yang tersisa saat ini seseorang yang lebih menguasai, ya, di dalam menampung hadis-hadisnya Aisyah sebagaimana Amrah binti Abdurrahman ini. Sebab dia memang diasuh oleh Sayyidatuna Aisyah sehingga menampung banyak dari Sayyidatuna Aisyah. Wafat tahun 106 Hijriah, dalam riwayat 108 Hijriah, di usia 77. Terus juga di antara mereka para tabi'in, ya, ada orang-orang yang terkenal sebagai ulama-ulama besarnya yang menjadi rujukan, seperti Sayyidina Sa'id bin al-Musayyib yang tadi kita sebutkan, Al-Quraisy Al-Makhzumi. Ayahnya ini namanya Musayyib, ya. Kakeknya namanya Hazan. Keduanya itu Musayyib dan Hazan seorang sahabat. Keduanya masuk Islam pada Yaumul Fath. Naam. Namanya dia Sa'id. Ayahnya nama aslinya itu Musayyab. Musayyab dengan fathah ya. Musayyab. Musayyab itu kalau dalam bahasa Arab artinya yang disia-siakan. Kalau dalam arti bahasanya, cuman itu kan nama. Gitu, nama, ya. Nama enggak diterjemahkan, cuman dari artinya itu musayyab yang disia-siakan. Karena itu sang anak ini Sa'id paling enggak suka dipanggil dengan panggilan Sa'id ibnul Musayyab. Sa'id
putra orang yang disia-siakan, nggak suka. Gitu. Ya, karena itu dia lebih suka dengan sebutan musayyib dengan kasrah dibanding dengan fathah. Begitu. Maka itu ya, dia bisa dibaca musayyab, bisa dibaca musayyib. Tapi lebih baiknya adalah musayyib. Allah. Beliau seorang faqih yang berhati-hati sekali. Dan beliau banyak mengambil dari Abi Hurairah. Bahkan beliau jadi menantu bagi Abi Hurairah. Menikah dengan putrinya Abi Hurairah. Enggak pernah menerima pemberian dari penguasa sama sekali. Habis apa? Dari mana itu dia pemasukannya? Dia bekerja, berdagang minyak. Dia melakukan ibadah haji sebanyak 40 kali. Wafat tahun 93 Hijriah. Dalam riwayat 94 di usia 75 tahun. Terus di antara para tabi'in yang terkenal juga Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq. Cucunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau itu, kata Imam Malik, beliau adalah salah satu faqih di antara umat ini. Beliau wafat tahun 106 Hijriah di usia 70 tahun. Terus ada lagi Kharijah bin Zaid bin Thabit, putranya Sayyidina Zaid bin Thabit, juga seorang alim. Nah, semua sepakat beliau ini seorang yang alim, yang terpercaya, thiqah, sangat mulia di masanya. Wafat di Madinah pada tahun 100, di dalam riwayat tahun 99 di usia 70 tahun. Terus juga Sayyidina Urwah bin Zubair ibn al-Awwam. Beliau ini keponakannya Sayyidatuna Aisyah. Sebab ibunya itu adalah Asma binti Abi Bakar Siddiq. Wa Urwah ini ya salah satu orang yang juga menampung banyak dari hadis-hadisnya Aisyah. Sampai disebutkan orang-orang yang banyak, yang paling mengenal hadis-hadisnya Aisyah ada 3. Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq, terus yang ketiga Amrah binti Abdurrahman. Amrah binti Abdurrahman karena memang diasuh oleh Aisyah. Sedangkan Urwah bin Zubair keponakan sama Aisyah. Muhammad bin Abi Bakar, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar juga jatuhnya keponakan. Ya kan, Aisyah binti Abu Bakar, ini Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang paling mengenal hadis-hadisnya Aisyah. Sampai beliau katakan, Urwah bin Zubair itu bilang, ya, kalau memang Aisyah wafat, saya nggak takut. Kenapa? Karena saya udah menampung semua hadisnya Aisyah. Urwah bin Zubair wafat tahun 94, dalam riwayat 99 di usia 67 tahun. Terus juga di antaranya itu Sulaiman bin Yasar Al-Hilali, Maula Maimunah. Ya. Nah, beliau ini juga seorang yang thiqah, alim, faqih, banyak hadis, banyak meriwayatkan hadis. Nah, wafat pada tahun 109 Hijriah di usia 73 tahun.
Di antaranya lagi Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ya, beliau juga seorang yang faqih, syair. Ya. Sampai Ibn Abdul Bar mengatakan, saya enggak pernah mengenal setelah zaman sahabat sampai detik ini seorang faqih yang syair dengan syair yang hebat seperti beliau. Nah, sampai Az-Zuhri beliau katakan, saya berjumpa dengan banyak ulama. Setiap kali saya duduk dengan seorang alim, apa yang disampaikan pasti saya sudah tahu. Saya tahu, artinya saya punya ilmu yang sama lah lebih kurang. Kecuali Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Setiap kali saya duduk dengannya, saya mendapatkan ilmu yang baru yang saya nggak tahu. Dan beliau adalah gurunya Umar bin Abdul Aziz. Wafat tahun 99 Hijriah. Terus diantaranya lagi Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ini juga seorang faqihnya tabi'in. Ya. Sampai Imam Malik bilang, enggak ada kita dapetin saat ini sosok yang menyerupai para sahabat seperti Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, putranya Abdullah bin Umar. Nah. Terus juga di antara mereka itu Sayyidina Zainal Abidin Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Talib, ya, wa Muhammad al-Baqir. Mereka juga kibar tabi'in yang merupakan rujukan di masanya. Nah, Allah. Di antaranya lagi Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, putranya Abdurrahman bin Auf. Beliau juga seorang faqih yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di antaranya Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Dikenal itu dengan sebutan Rahibu Quraisy, ahli ibadahnya orang-orang Quraisy. Karena memang terkenal sebagai orang yang banyak sholatnya, banyak ibadahnya. Beliau buta. Begitu, tetapi terkenal ilmunya, kejujurannya, ya, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tadi kita sebutkan nama-namanya itu, sebagian besar dari mereka atau hampir semuanya adalah putranya para sahabat, kecuali Sulaiman bin Yasar. Ya. Ayahnya bukan seorang sahabat. Selebihnya mereka putra-putranya sahabat. Nah, ini kibarut tabi'in, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan setelah itu generasi para tabi'in. Ya, para tabi'in. Mereka juga disebutkan oleh Nabi Muhammad khairul qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, ya, ini beliau dengan para sahabat, kemudian lagi yang selanjutnya para tabi'in, kemudian yang selanjutnya para tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan tentang sahabat dan tabi'in, saya rasa sudah selesai. Kemudian di sini akan dibahas tentang beberapa kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan di dalam ilmu hadis, khususnya di dalam ilmu periwayatan. Ya, insyaallah dalam pertemuan kita yang akan datang bakal kita bahas. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau bertanya kira-kira? Al-Fatihah bil-qabul tamami kulli sulh salahi shandar batinan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر
تدي قولا ففعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بالقبول تمام كل سورة سليش أنظر باتنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.